when he serves them, and in this case, Yesus lagi mau membasuh kaki mereka. When he washes their feet, when he teaches them, when he ministers to their needs, everything he does is because he loves them. Yesus mencintai murid-muridnya. Dan saya percaya murid-murid tahu kalau gurunya sayang sama mereka atau tidak. Pasti murid-murid tahu. Walaupun guru itu keras, disiplinnya tegas, murid-murid akan tahu apakah guru-guru mengasihi murid-muridnya atau tidak. Yang kedua, ayat yang kedua, mereka makan bersama-sama. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ayat 11, ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu ada muridnya yang tidak suka dengan dia, tetapi Yesus sangat objektif. Banyak guru yang kalau tahu muridnya tidak suka dengan dia tidak objektif lagi, subjektif. Nilainya pun bagus, dia bikin diskon. Ini nakal ini walaupun dapat 9, kasih saja ini 7. Tapi Yesus tidak. Dia tahu bahwa Yudas akan menjual dia, tapi dia tetap cuci kaki Yudas, sama seperti kaki murid-murid yang lain. Tidak ada perbedaan Yesus buat antara Yudas dengan murid-murid yang lainnya. Semua murid sama dan dia mengasihi semua mereka, termasuk Yudas yang mungkin punya rencana jahat terhadap dia sebagai seorang guru. He loves him. Luar biasa. Ya, kadang-kadang saya 10 tahun mengajar di seminari, kadang-kadang saya pikir, halo kawan ini seperti sok jago, dia ribut sekali dia tipu. Akhirnya pada waktu kita memeriksa dia punya ujian, apalagi itu essay, kalau itu hanya benar salah, tidak mungkin yang benar kita bikin salah, yang salah kita bikin benar. Tapi kalau itu soal ujian adalah essay. Kita mulai subjektif. Ini salah, ini. Dan akhirnya yang tadinya sebenarnya bagus jadi jelek. Tapi coba kalau murid yang baik, walaupun dia punya jawaban biasa-biasa saja, ini bagus. Akhirnya kita bagaimana? Hilang objektivitas kita. Because we are not treating all the students the same. We are biased. Jadi lesson number 2 from Jesus Christ. Kemudian yang berikut, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah. Yesus mempunyai semua otoritas. He has all the authority and yet He washed the feet of His disciples. Apa artinya? Sekalipun dia punya kekuasaan, dan memang guru punya kuasa. Kalau guru bilang sama murid, diam, berdiri, angkat satu kaki. Apapun, waktu saya SD, menderita sekali saya. Disuruh pukul tembok lah, dipukul saya punya tangan lah, dan lain sebagainya, menderita waktu SD. Ya, karena memang guru punya kuasa. Yesus punya otoritas. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dengan otoritasnya itu, dia cuci kaki murid-murid. Wah, berarti manifestation of power and authority is service. Supaya kita bisa menunjukkan kekuasaan kita bukan dengan bentak-bentak murid, tapi kita tunjukkan kekuasaan kita oleh melayani mereka, oleh mengasihi mereka. Itu pelajaran yang ketiga. Saya cepat-cepat saja ini karena saya pikir jam 4 semua sudah harus pulang. Kemudian yang berikut, ayat yang keempat dan 5. Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Apa pelajaran yang ada di sini? Yang saya mau tanya, why does John have to include all the details about foot washing? Kenapa
Yohanes tidak bilang, maka Yesus pun membasuh kaki murid-muridnya. Sudah. Kenapa Yohanes mesti bilang? Lalu ia bangun, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikat pada pinggangnya, menuangkan air dalam sebuah basi, membasuh kaki muridnya, menyeka dengan kain yang ada pada pinggangnya, lalu kemudian sesudah itu mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat duduknya. Why are all these details? Ingat, Jesus is called teacher. So this is the way our great teacher Jesus is teaching. Sebenarnya kalau kita mau belajar kepada murid-murid kita, oke, murid-murid, selamat pagi. Hari ini Ibu Guru mau mengajar kepada kalian bagaimana caranya membasuh kaki. Siap-siap dengan catatannya ya. Sudah siap? Oke, langkah yang pertama, catat. Langkah yang pertama, bangun dari tempat dudukmu. Langkah yang kedua, kalau kau pakai jaket, buka jaketnya. Langkah yang ketiga, ambil handuk, ikat di pinggang. Langkah yang keempat, buang air ke dalam baskom. Catat semua murid-muridnya, berdiri gurunya di sini. Kemudian langkah yang berikut, kau tunduk, lalu kemudian kau basuh kaki temanmu. And the next step, after washing the feet of your friend, dry them with the towel wrapped on your waist. And after that, the next step, please write down what I'm teaching you. Guru biasanya mengatakan demikian. Next step adalah kalian segera kembali ke tempat duduk. Oke, sebelumnya pakai kembali jaket kalian, sudah duduk. Bisa. Sudah mengerti? Besok kita kuis. Begitu, Guru. Tapi Yesus, without any single word coming out from his mouth, apa yang dia buat? He demonstrates. Okay. He does not simply talk. He demonstrates. Instead of saying, okay, let us now learn how to do foot washing, number 1, number 2, number 3. He did it himself. Dia tunjukkan. Jadi murid-muridnya melihat. Bahkan mereka involved di dalam pembasuhan kaki mereka dibasuh. Inilah penggabungan antara service and learning. Amin. Service learning. Semua yang kita ajarkan di dalam kelas, contohnya kelas musik. Bagaimana kalau kelas musik yang kita buat adalah kita pergi ke panti asuhan dan minta anak-anak kita menyanyi untuk melayani orang-orang yang sudah tua di sana. Kita kasih mereka nilai. Kelas musik. Ya. Bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Kita bisa memikirkan berbagai macam innovation in order for us to integrate service and learning. Semua yang kita lakukan adalah untuk mengajar anak-anak kita supaya bisa melayani. Dan Yesus demonstrate it. He does not simply talk about it. Kemudian masih ada lagi beberapa hal di sini. Sebagai seorang guru, karena Yesus dikatakan adalah guru, dan dia katakan, aku memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang berikut adalah Yesus pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, pada waktu dia duduk, dia bangun dari tempat duduknya, lalu kemudian he took off his outer garment, lalu dia ambil towel, dia ikat, ambil baskom semua, lalu dia merendah, dia duduk, dia merendahkan dirinya, dia melayani, dia basuh. Setelah itu dia pakai kembali dia punya garment, lalu dia duduk kembali. Ini menggambarkan Allah yang ada di sorga. He does not consider his equality with God as something that he has to withhold. Tetapi dia kosongkan dirinya, dia jadi sebagai seorang hamba, lalu dia mati sampai mati di atas kayu salib. Lalu sekarang di mana dia? Kembali ke tempat duduknya. Artinya apa? Yesus sebagai guru, setiap kali dia mengajar, setiap kali dia melayani murid-muridnya, yang dia pikir jauh, ini yang saya buat is related to the salvation of this student. Waktu kita disiplin, kita pikir, ini jangka panjangnya dengan cara saya buat dia begini, mau selamat atau tidak. Everything that he did was all related to salvation.
Lalu kemudian dia sampai kepada Petrus. Petrus katakan, no, no, no. You should not wash my feet. And yet Jesus washed the feet of Peter. What is the lesson we can learn from our great teacher? Sometimes we face many challenges. People will discourage us from doing something good. We would like to initiate, we would like to begin something good, a good idea that we would like to implement in our school, in our classrooms, for our students, for the parents of the students. Seringkali banyak orang katakan, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Tidak usah, ini tidak betul. Tetapi Yesus tidak peduli. Dia lakukan itu. Ya, He continued doing it. Pada malam hari itu, there was no one who joined Jesus washing the feet of the other disciples. Tidak ada. Jesus was alone doing it. Walaupun tidak ada support, dia percaya ini baik. Dia lakukan itu, dia melayani dengan rendah hati. Sekalipun tidak ada yang cuci kakinya, tidak ada yang cuci kaki Yesus. Sekalipun dia tidak dilayani sebagai guru, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi inilah beberapa pelajaran yang boleh kita lihat dari kehidupan Yesus sebagai seorang guru. Dan pada malam hari itu, in that night, Jesus has left many examples of being a good teacher. Dan saya percaya kalau kita, guru-guru Advent, punya karakteristik seperti Yesus, ini sekolah akan menjadi sekolah unggulan. Amin. Karena murid sendiri akan berkata, lain guru di sini, lain. Guru saya di sana, aduh, setengah mati. Guru di sini lain. Bukan karena kita tidak punya disiplin. Kita pegang disiplin tinggi. Tetapi semua yang kita buat untuk keselamatan murid itu, kita lakukan dengan kasih. Dan kita lakukan dengan bukan hanya berbicara, dan kita melakukan itu dengan menggabungkannya dengan service. Dan banyak hal lagi yang Yesus bisa berikan kepada kita. Ini hanyalah merupakan a very short devotional. I would like to pray for you that God will bless you. You have started something good, and I pray that this will grow and grow, increase and increase. That this will be established as a lighthouse in the midst of darkness. And people will see this is really a Christian school. This is really an Adventist school. May God bless you. We may be lacking of many resources, financial resources, human resources, and many other libraries and everything. But if we believe in the Word of God, and if we follow the examples of Jesus Christ as our great teacher, and if we believe that the Bible is true, this school will become an excellent school, an excellent school, a place where many other teachers from other schools will come and learn. May God bless you. Amen. Okay. How about praying together? Okay. Before praying.